atau lembaga tertentu. Oke, Mas Bambang Rukminto, ini ada apa dengan kepolisian ya? Pernah ada heboh kasus Verdi Sambo, selesai. Kemudian ada kasus Teddy Minahasa. Belakangan agak beruntun, ya apakah itu anggota, apakah oknum, polisi nembak siswa. Ada apa yang terjadi di kepolisian? Ya, saya melihat bahwa fenomena-fenomena yang sekarang terjadi ini adalah dampak sistemik ya dari sistem di kepolisian yang masih lemah untuk menjaga integritas maupun moral anggota seperti itu. Makanya kemudian muncul kasus-kasus yang seperti disebutkan Mas Budiman tadi, dan terakumulasi juga dengan munculnya istilah partai coklat itu kalau kita gandengkan lagi dengan fenomena yang sekarang terjadi terkait dengan pilkada misalnya seperti itu. Makanya ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Makanya terkait dengan itu, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepolisian? Saya melihat itu lemahnya leadership, saya lihat. Lemahnya leadership. Iya, tidak ada ketegasan di kepemimpinan kepolisian saat ini sehingga muncul banyak kasus. Salah satu contoh di Solok ini. Di Solok ini yang terjadi antara korban yang meninggal maupun yang menembak ini adalah sama-sama korban dari sistem tadi gitu. Kalau yang menembak seorang kabak op ini kan di level 2 di bawah Kapolres, di bawah Pak Kapolres yang mengerti tentang operasional di Polres. Jadi artinya selama ini dia mengetahui bagaimana penanganan tambang ilegal, misalnya seperti itu. Ketika salah satu yang kawannya diambil, marahlah dia gitu loh. Mengapa dia marah? Bisa jadi ada setoran-setoran ke atas yang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat terkait adanya setoran-setoran ke atas seperti itu. Makanya kalau tidak ada konsistensi dan ketegasan dari elit di kepolisian, kasus-kasus ini akan terus terjadi dan akan semakin marak. Dan kemudian pasca Solo ini kan juga kita melihat bagaimana di Semarang salah satu adik kita menjadi korban penembakan oknum kepolisian yang kemudian disampaikan ke masyarakat ternyata juga salah gitu loh. Mereka dianggap sebagai geng, anak nakal, ternyata tidak. Ini kan menyedihkan sekali. Jadi artinya ada problem sistemis di kepolisian. Mas Hendar Sam, sebagai advokat, apa yang Anda lihat dengan kejadian beruntun di tubuh kepolisian? Jadi sebenarnya gini, jadi memang ini tidak bisa kita lepaskan dari masalah arus informasi yang begitu direct sekarang ya. Arus informasi, Yang artinya setiap ada kejadian itu bisa langsung terpublish dan viral seperti itu. Jadi memang bukan problem yang baru sebenarnya. Jadi secara kuantiti memang itu sudah banyak. Tapi saya sebagai seorang advokat ya, melihatnya dari sisi saya sebagai seorang advokat. Sebenarnya ya kan, dari saya berpraktik kurang lebih 22 tahun yang lalu ya kan, dari sisi itu sudah banyak sekali perbaikan ya. Sudah banyak sekali perbaikan sebenarnya ya. Artinya gini, untuk kasus-kasus yang umum ya, saya tidak bicara yang politis ya. Kasus-kasus yang umum itu polisi itu memang sudah bekerja itu based on fakta, bukti dan alat bukti yang lain seperti itu. Sebenarnya itu kan, tapi masalahnya ini yang saya mungkin sarankan, fungsi daripada pengawasan itu yang penting sekali ya. Siapa yang ngawasi? Kompolnas, Kabiro Wasidik. Itu penting sekali untuk mengawasi sebagai balance of power daripada itu. Baik, Gufron silakan. Kompolnas. Ya, saya sepakat ya bahwa problem yang urgent untuk dan ini menjadi pekerjaan rumah bersama ya, nggak cuma internal kepolisian tapi juga eksternal, adalah bagaimana memperbaiki, memperkuat kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas kepolisian. Menurut saya ini satu agenda yang sangat urgent, dan tentu saja ini bukan tugas dari internal kepolisian saja gitu ya dalam konteks menegakkan pengawasan eksternal, tapi juga mendorong bagaimana pengawas-pengawas eksternal ini berfungsi secara efektif dan optimal. Siapa pengawas eksternal itu? Pengawas eksternal ini kan banyak. Pertama tentu saja pengawasan politik ya. Ini kan ada Komisi 3 DPR RI. Efektif enggak, optimal enggak melakukan pengawasan terhadap kepolisian. Kemudian juga ada media.
ya. Teman-teman media melalui pemberitaan itu juga bagian dari pengawasan publik. Kemudian juga masyarakat sipil, termasuk juga Kompolnas yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Nah, jadi memang ini menjadi menurut saya ini satu agenda yang sekarang sebenarnya lebih urgent untuk didorong, diperbaiki, dibenahi, diperkuat gitu ya. Ketimbang misalnya kita mendiskusikan satu isu yang sebenarnya misalnya soal kedudukan gitu ya. Yang sebenarnya ini bukan persoalan yang urgent hari ini gitu ya untuk diselesaikan. Tadi penguatan kontrol, pengawasan, akuntabilitas itu saya kira yang penting untuk didorong sekarang. Bu Radi, jadi ada kontrol DPR ya. Komisi 3 kan hebat tuh, Kapolres Semarang diundang, ya kan? Julius Setiarso ketika ngomong di TikTok malah disanksi oleh MKD. Apa yang terjadi sebetulnya ini? Ya, jadi kalau bicara soal pengawasan memang kalau kita mau agak progres ya, katakanlah misalnya Kompolnas jangan sebatas memberikan rekomendasi ke presiden, tapi juga punya kewenangan misalnya untuk merekomendasi untuk pergantian. Pergantian apa? Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri. Itu terjadi di banyak negara. Saya ambil contoh paling dekat saja Filipina. Filipina itu bahkan dia bisa merekomendasikan langsung. Dan kemudian dalam prosesnya dia tidak perlu kemudian persetujuan pimpinan Polri, bisa kemudian diajukan dan diganti. Itu artinya poin pertama itu. Yang kedua, tadi soal Komisi 3. Saya termasuk yang agak bingung sebenarnya. Bingung karena harusnya setiap proses itu yang dipanggil bukan langsung Kapolda atau Kapolres bersangkutan. Karena mereka adalah di bawah pembinaan, di bawah kendali dari Kapolri. Harusnya Kapolri yang dipanggil. Saya udah 3 kali nih ya kasus Sumatera Barat, Afif. NTT, sama kemudian terakhir Semarang. Yang saya bingung sebenarnya kenapa Komisi 3 mau? Harusnya itu yang kemudian dilakukan oleh Komisi 3 adalah memanggil Kapolri. Tadi Mas Bambang sampaikan bahwa ada problem leadership yang saya kira perlu ditegaskan. Kenapa? Karena posisi penting Kapolri itu adalah mitranya dari Komisi 3. Kalau kemudian yang datang adalah Kapolda, kemudian Kapolres bahkan, buat saya itu mendowngrade Komisi 3 sendiri. Artinya apa? Konteks pengawasannya menjadi tidak lagi relevan. Kenapa? Karena dalam pengawasan ada 4, Mas. Ada yang namanya kalau di internal itu ada Ankum, ada kemudian misalnya ada Irwasda, ada kemudian Profpaun. Di luar misalnya, kita di luar ada Komisi 3. Kemudian juga ada misalnya Kompolnas. Ada juga yang paling penting tadi Mas Adian sampai Adian tadi, ada orang luar eksternal, ada IPW dan sebagainya. Jadi kalau kemudian sekarang orang kemudian merame mempermasalahkan kasus Semarang, mempermasalahkan kasus Padang gitu, tanpa kemudian menanyakan secara substansi ke Kapolri, saya kira agak tidak elok ya. Kenapa? Karena proses politiknya harus nyambung. Yang dituntut Adian itu adalah polisi dan politik itu harus konteksnya berdiri sama tinggi. Ya, bukan kemudian malah seolah-olah kalau saya jadi Kapolri saya juga tersinggung sebenarnya. Kenapa yang dipanggil Kapolres? Saya nih bapaknya gitu kan. Saya nih pembinanya atau saya ini adalah pimpinannya. Harus itu yang pertama itu, Pak. Yang kedua saya kira perlu juga kita sama-sama bilang bahwa Polri ini sudah baik. Nah, problem kemudian yang disampaikan Mas Bambang, teman-teman, bahwa ada banyak kasus itu lebih kepada soal tadi, bukan cuma pengawasan, tapi juga pembinaan. Katakan misalnya gini, penggunaan senpi misalnya. Senjata api. Sudah ada ini kok, perpolnya kok. Bahwa yang pasal 8 di perpol tersebut disebutkan bahwa harus izin atasan, harus sudah tes psikotes, harus kemudian mendapatkan surat dokter dari Polri. 3 ini jelas. Nah, kalau tiba-tiba misalnya ada yang aneh-aneh, ya tadi kalau saya dalam bahasa itu diselesaikan di level itu, karena konteksnya beda antara polisi dengan tentara. Mereka berhenti ketika ada kasus di atas pertama ya. Tadi misalnya dia anggota biasa, maka yang kemudian kena adalah kasatnya. Oke, jadi baik. nggak sampai Kapolres, sampai level yang di atas. Bung Adian, jadi kalau posisi udah begitu, sebenarnya yang PDIP tawarkan apakah memang reposisi organisasi kepolisian atau sebenarnya apa yang akan ditawarkan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. PDIP
Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan pemilu dan keterlibatan polisi dalam Pilkada serentak 2024. Indikasi politisasi dan kelebihan kewenangan polisi memantik wacana agar institusi Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun tak sedikit pihak yang keberatan dengan usulan ini karena